Catch Me If You Can, adalah film biografi drama kriminal Amerika Serikat tahun 2002 yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang penipu ulung bernama Frank Abagnale Jr. saat usianya belum mencapai 19 tahun. Abagnale Jr. ini sudah berhasil melakukan pemalsuan dokumen dan cek sehingga memperoleh uang mencapai jutaan dolar dengan cara yang bervariasi. Bergenre drama atau laga komedi yang diangkat dari kisah nyata, Catch Me If You Can menceritakan biografi Frank William Abagnale yang merupakan seorang konsultan keamanan AS yang mampu membedakan cek asli dan palsu. Frank mendapatkan pekerjaan tersebut karena pengalamannya memalsukan cek hingga jutaan dolar AS. Bukan hanya memalsukan cek, Frank pun kerap memalsukan identitas dan melarikan diri dari satu wilayah ke wilayah lain. Cerita dimulai saat Frank masih remaja. Ayah Frank yaitu Frank Abagnale Sr. merupakan orang terpandang di masyarakat dan memiliki perusahaan yang sukses. Kehidupan ekonomi keluarga Frank terbilang sangat tercukupi sebelum ayahnya tersandung kasus penggelapan pajak yang membuat hidup keluarganya berubah. Frank harus pindah rumah ke tempat yang lebih kecil. Pribadi Frank yang percaya diri terlihat sejak dia berada di bangku sekolah. Dia bahkan menipu murid-murid di sekolahnya dengan cara menjadi pengganti guru bahasa Perancis selama 1 minggu. Namun tak disangka, setelah kehidupan keluarga Frank jatuh miskin, ibu Frank yang berdarah Perancis terlibat perselingkuhan dengan teman ayahnya. Frank lah yang pertama kali mengetahui kondisi tersebut. Ibunya membayar dia beberapa dolar untuk tutup mulut. Di hari berikutnya rumah Frank didatangi seorang pengacara yang mengajukan surat perceraian yang harus diisi Frank. Dia harus memilih untuk tinggal dengan siapa. Takut untuk memilih, Frank memilih kabur dari rumah dengan berbekal cek yang diberi ayahnya. Frank pun mempunyai ide untuk menjadi seorang pilot saat ia melihat pilot dan para pramugari keluar dari mobil taksi. Disinilah petualangan Frank sebagai penipu dimulai. Pertama, dia berpura-pura menjadi seorang murid yang menulis sebuah artikel dan mewawancarai pilot. Dia menanyakan apa saja yang berhubungan dengan pesawat dan pilot. Dia juga menanyakan di mana perusahaan pesawat membuat setelan baju untuk pilot. Dia pun berhasil menyamarkan identitas dan menjadi kopilot di sebuah armada penerbangan ternama di Amerika Serikat, Pan Amerika. Frank dapat memalsukan cek hingga senilai 2,8 juta dolar dengan institusi tersebut. Kegiatan Frank tersebut tercium oleh agen FBI yang bernama Cal Hanratty yang diperankan oleh Tom Hanks yang merupakan agen spesialis penipuan bank. Cal pun memulai penyelidikannya. Cal dan Frank bertemu di sebuah hotel, di mana Frank berhasil menyamar dan meyakinkan Cal namanya adalah Barry Allen dari Secret Service, dan ia juga sedang menyelidiki penipuan. Lalu dia pun kabur dengan membawa mesin pembuat cek yang dia dapat dari pelelangan. Sesaat kemudian Cal kesal karena ia terlambat menyadari bahwa dirinya juga sudah ditipu. Kemudian, pada Natal, Cal masih bekerja ketika Frank menelponnya, mencoba untuk meminta maaf atas tindakannya pada Cal. Cal menolak permintaan maafnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan segera tertangkap. Cal tertawa ketika ia menyadari Frank menelponnya karena dia tidak memiliki orang lain untuk diajak bicara. Tak berhenti dengan penyamarannya sebagai pilot, Frank kemudian pindah ke negara bagian Georgia dan memalsukan ijazah sekolah kedokteran agar bisa bekerja sebagai kepala dokter jaga di sebuah rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan seorang perawat bernama Brenda Strong yang memikat hatinya. Brenda mengenalkan Frank pada keluarganya yang tinggal di Louisiana. Ayah Brenda bekerja di sebuah firma hukum. Frank mendapatkan ide penipuan baru dan ia pun mengaku bahwa ia juga ahli di bidang hukum. Ayah Frank pun menawarkan Frank untuk bekerja di firmanya sebagai pengacara. Tak hanya itu, Brenda dan keluarganya juga menerima lamaran Frank untuk menikahi Brenda. Sementara itu, Cal berhasil melacak jejak Frank. Pada pesta pertunangan Frank dengan Brenda, Cal datang ke rumah keluarga Strong. Frank yang mengetahui kedatangan Cal berhasil melarikan diri sebelum Cal berhasil menangkapnya. Sebelum pergi, Frank meminta Brenda untuk menemuinya di Bandara Miami 2 hari kemudian. Namun, pada hari yang direncanakan, Frank melihat bahwa di sekitar Brenda banyak agen rahasia. Menyadari bahwa Brenda telah mengkhianatinya, Frank pun sekali lagi menyamar sebagai pilot untuk bisa melarikan diri ke Eropa.
Carl mengikuti Frank hingga ke sebuah kota kecil bernama Montrichard di Prancis. Carl berjanji akan melindungi nyawa Frank jika ia mau menyerahkan diri dengan sukarela. Tetapi, saat mereka keluar, polisi Prancis menahan Frank meski Carl telah meminta Frank untuk diadili di negara asalnya. Film terus berlanjut ketika akhirnya Carl berhasil mengurus ekstradisi Frank untuk dijadikan tahanan Amerika Serikat dan mereka pun berada di dalam pesawat yang menuju kembali ke Amerika Serikat. Di dalam pesawat, Carl memberitahu Frank bahwa ayahnya telah meninggal. Frank yang sangat mengidolakan ayahnya terkejut dan sedih. Ia pergi ke toilet pesawat dan berhasil melarikan diri begitu pesawat mendarat. Sesampainya di Amerika, tempat yang pertama kali dituju oleh Frank adalah rumah tempat ibunya tinggal bersama suami barunya. Melihat ibunya bahagia dengan keluarga baru, Frank pun terpukul. Ia menyerahkan diri dan mendapat hukuman 12 tahun penjara. Selama di penjara, Carl masih sempat beberapa kali mengunjungi Frank. Dalam salah satu kunjungannya, Frank membantu Carl memecahkan sebuah kasus pemalsuan cek perbankan. Carl yang melihat potensi Frank kemudian berusaha bernegosiasi dengan FBI untuk meringankan masa tahanan Frank dan melepaskannya. Sebagai imbalan, Frank diminta untuk bekerja membantu FBI dalam memecahkan kasus pemalsuan dan penipuan. Frank setuju dengan kesepakatan ini. Namun, Frank tiba-tiba ingin kembali menggunakan keahlian lamanya untuk menipu dan menyamar. Di suatu akhir pekan, ia pergi dan kembali menyamar menjadi pilot. Carl yang mengetahui ini segera menyusul Frank. Ia mengatakan Frank boleh pergi, asalkan ia tetap kembali bekerja di hari Senin. Frank tidak menjawab. Di hari Senin, ternyata Frank kembali datang untuk bekerja dengan FBI. Carl dan Frank pun kembali sibuk memecahkan berbagai kasus penipuan lain. Di akhir film, disebutkan bahwa sosok Frank Abagnale Jr. benar-benar ada. Ia kini tinggal bersama keluarganya di Midwest dan menjadi konsultan keamanan perbankan yang menghasilkan jutaan dolar dari profesinya itu.